Halo, selamat pagi semuanya, anak didik kami kelas 11. Gimana kabarnya pagi hari ini, aku? Oke, harapannya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan yang pasti tetap semangat. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, nak ya. Semoga di tahun baru ini, tahun 2022 ini kamu semakin semangat dan tentunya evaluasilah hal-hal yang kurang baik atau kurang maksimal kamu lakukan di semester ganjil. Di semester genap ini mari tingkatkan, nakku ya, supaya lebih baik lagi. Nah, baik anak didik kami, materi kita pada hari ini adalah perencanaan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Oke, yang substansinya adalah mengenai ide dan peluang usaha. Nah, yang namanya perencanaan jelas berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi setiap kegiatan harus diawali dengan perencanaan. Tujuannya supaya apa? Tidak lain adalah supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah ya, oke, sekarang kita teruskan, nakku. Oke, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada 3 poin, nakku. Poin pertama, harapannya kamu dapat memahami pengertian perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Kamu mengerti apa itu definisi perencanaan, ya? Kemudian yang kedua, harapannya adalah kamu dapat memahami ide dan peluang usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Yang ketiga, nakku, harapannya adalah kamu dapat memahami pengertian kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Itu, nak ya. Oke, baik. Seterusnya kita bahas dulu, nakku, definisi perencanaan usaha kerajinan. Walaupun pada prinsipnya ini mungkin sudah kamu ketahui karena memang semester ganjil juga ini disinggung. Bedanya adalah kalau di semester ganjil perencanaannya lah perencanaan usaha kerajinan yang dari bahan limbah yang bentuknya bangun datar. Nah, kalau di semester genap ini perencanaan usaha kerajinan yang bahan kerajinannya dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, kalau definisi perencanaan tadi sudah disebutkan ya. Jadi perencanaan itu tidak lainlah kegiatan persiapan yang dibentuk untuk membangun usaha sehingga usaha dapat berjalan dengan baik, ya. Jadi perencanaan utamanya untuk menetapkan jenis usaha, tujuan berdirinya usaha dan strategi, ya. Oke. Jadi termasuklah di sini penetapan visi dan misi ya, gitu ya. Tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Oke. Nah, apapun jenis usahanya atau apapun kegiatannya harus mengedepankan perencanaan sebagai pondasi untuk mulai suatu usaha. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi perencanaan itu wajib dilakukan supaya nantinya kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Walaupun pada prinsipnya nanti kunci dari keberhasilan dari perencanaan itu ada di prosesnya, kan begitu ya? Oke, nah, kenapa harus didepankan perencanaan dalam suatu usaha? Ya, jawabannya adalah karena melalui perencanaan lah maka dapat dianalisis atau dirumuskan apa yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan usaha dengan baik dan benar, dengan baik dan lancar. Nah, jadi karena dalam perencanaan itulah bisa dianalisa, bisa dirumuskan apa yang kita butuhkan supaya usaha itu berjalan dengan baik dan lancar. Ya, itu dia, nakku ya. Oke, sekarang kita teruskan, nakku. Oke, kita bahas tentang ide dan peluang usaha. Oke, ide-ide ya. Jadi semua produk atau semua semua objek itu berawal dari ide. Nah, contoh kita katakanlah produk kerajinan berupa kursi. Ah, itu juga awalnya adalah ide yang sifatnya abstrak. Nah, namun setelah diproses menjadi suatu produk, menjadi suatu kursi, maka dia menjadi konkret, nyata. Ya, ide tadi diwujud nyatakan. Nah, begitu dia. Nah, jadi apa itu ide? Ide adalah gagasan atau buah pikiran yang dihasilkan oleh seseorang melalui proses berpikir. Jadi ide itu akan ditemukan melalui proses berpikir. Nah, setelah mengamati atau mengalami sesuatu hal. Artinya, nakku, proses berpikir tentu ada yang mendorong sehingga proses berpikir itu terjadi. Nah, apa contohnya yang mendorong? Salah satunya adalah motivasi dari dalam diri sendiri
Ya juga bisa juga karena mengamati sesuatu hal di lingkungannya, maka dia terdorong contoh untuk membuka suatu usaha. Seperti itu nak ya. Oke. Peluang usaha adalah keadaan atau kondisi yang memberikan keuntungan. Jadi peluang itu berarti di sana ada peluang, ada kesempatan, ada keuntungan. Nah, itu akan menjadi satu keuntungan bagi kita jika kita memanfaatkan peluang usaha tersebut, ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini aku, jadi seseorang yang mampu menciptakan peluang ataupun mampu membaca peluang usaha adalah orang yang berpikir dan menghasilkan ide-ide yang inovatif dan kreatif. Inovatif berarti bisa menemukan sesuatu yang baru. Ide baru menghasilkan produk baru. Sedangkan kreatif ini tidak lain adalah mengembangkan ide yang sudah ada, mengembangkan produk yang sudah ada sehingga dia memiliki nilai lebih. Itu namanya kreatif, nak ya. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, apa yang menjadi rumusan dan analisis untuk pencapaian ide dan peluang? Nah, ini tidak asing bagi kita. 5W tambah 1H. Ada what, why, who, when, where, dan how. Nah, jadi what ini digunakan untuk merumuskan jenis usaha apa yang mau kita buka. Nah, apa yang menjadi kebutuhan pasar, lalu bagaimana kita memenuhi kebutuhan pasar itu. Nah, what ya. Kemudian yang kedua why. Nah, kalau why ini berarti kita membaca apa yang menjadi keunggulan usaha. Apa yang menjadi potensi pasar sehingga kita membuka usaha itu, tentu usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini juga kita gunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threats. Nah, di semester 1 juga ini juga sudah dibahas. Yang ketiga who. Nah, who ini digunakan untuk merumuskan SDM yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha itu. SDM-nya siapa? Kriterianya seperti apa? Gitu dia nak ya. Oke. Kemudian yang keempat when. Kapan kita akan memulai usaha itu? Kapan waktu yang tepat? Karena ada memang usaha yang musiman. Ada memang usahanya yang bisa dikatakan usaha kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian yang kelima where. Nah, jadi di mana kita akan membuka usaha itu? Tentunya kita harus pertimbangkan lokasinya, kita pertimbangkan produk usaha kita itu di mana dibutuhkan. Nah, itu sesuai dengan apa yang sudah kita evaluasi atau kita observasi di WOT. Nah, oke, melalui survei pasar ya, nak ya. Oke, yang terakhir how. Bagaimana strategi kita menjalankan usaha itu? Bagaimana kita memasarkannya? Bagaimana kita menghadapi persaingan yang ada di lapangan. Nah, bagaimana kita membaca kebutuhan pasar secara terus-menerus supaya produk kita itu tetap laku. Nah, begitu nak ya. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, sesuai dengan judul tadi, topik kita adalah kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ya. Nah, coba perhatikan ini nak gambar ini. Nah, ini adalah berupa botol minuman ya, botol minuman dari plastik ataupun dari kaleng ya, makanan minuman ringan ya. Nah, inilah yang dikatakan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, limbah-limbah ini bisa kita olah menjadi suatu produk kerajinan. Nah, produk kerajinan. Nah, oke. Nah, jadi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah kerajinan yang memanfaatkan limbah bangun ruang untuk menghasilkan produk kerajinan. Oke, contohnya limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu dan lain-lain. Nah, ya. Nah, ini juga bisa berupa jenis limbah organik ataupun anorganik. Nah, oke, jadi limbah organik atau anorganik maksudnya nak ya, yang berbentuk ruang akan menjadi barang berharga karena adanya ide yang inovatif dan kreatif. Jadi memang barang-barang bekas itu bisa dijadikan suatu produk yang bermanfaat karena kita kreatif, karena kita berpikir, karena kita inovatif. Nah, jadi oke ya, dan itu adalah peluang yang diciptakan ataupun yang ditemukan karena adanya proses berpikir. Critical thinking alias berpikir kritis. Jadi ketika kita melihat limbah yang terbuat dari apa namanya minuman-minuman ringan itu, kaleng-kalengnya ataupun kemasannya,
maka kita harus kritis. Kira-kira apa yang bisa kita buat dari situ supaya barang bekas tadi bisa digunakan kembali. Nah, kira-kira maksudnya seperti itu nakku ya. Jadi kritis dia supaya kreatif dan inovatif. Oke, sekarang kita teruskan nak ya. Oke, nah coba anak didik kalian perhatikan, ini adalah hasil dari pengolahan limbah bangun ruang tadi, baik dari botol minuman bekas, contohnya seperti Coca-Cola, menjadi miniatur robot ya, seperti ini ya. Kemudian perhatikan lagi ini dari botol minuman apa namanya Sprite bisa menjadi bunga, kemudian juga ada dari batok kelapa bisa menjadi lampu hias. Nah, dan ada juga di sini juga yang dari kemasan minuman bisa menjadi apa namanya semacam kita katakanlah apa namanya kotak pensil ya. Nah, ini adalah merupakan hasil dari kreativitas ataupun inovatif atau adalah hasil dari berpikir kritis. Nah, jika diperhatikan produk kerajinan dari bahan limbah di atas sangat menarik ya. Itu semua karena ide yang inovatif dan kreatif. Nah, jadi nakku semuanya mari ciptakan lingkungan yang sehat dengan mendaur limbah kembali menjadi barang berharga ya. Oke, sekarang kita teruskan. Oke, yang terakhir kita masuk pada sesi kesimpulan. Jadi, apa yang menjadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Ada 3 poin, nakku. Yang pertama ya, untuk membangun atau memulai suatu usaha harus mengedepankan perencanaan. Ingat, bangunlah selalu perencanaan supaya dalam perencanaan itu bisa kita tetapkan apa namanya usaha apa yang mau kita buat, kegiatan apa mau kita lakukan, lalu apa yang dibutuhkan, terus apa tujuannya, terus bagaimana strateginya. Nah, itu perlu ya, sangat perlu. Yang kedua, dalam perencanaan perlu menetapkan rumusan untuk menetapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam membangun usaha. Ya, itu tadi yang 5W tambah 1H ya. Yang ketiga yang terakhir, ide yang kreatif dan inovatif akan menciptakan dan menemukan peluang usaha. Seperti layaknya barang bekas atau limbah akan menjadi barang berharga karena adanya ide yang kreatif dan inovatif. Nah, jadi bagaimana supaya muncul ide? Jawabannya anakku, kita harus kritis. Dan kritis inilah yang mendorong kita berpikir. Nah, karena kita berpikir maka idenya akan muncul. Kalau idenya sudah muncul, tinggal bagaimana mewujud nyatakan ide yang abstrak ini menjadi produk yang konkret. Baik nakku, itulah materi kita pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini bisa menjelaskan atau menyampaikan materi ini melalui video ini kepada adik kami. Harapannya semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti akan ada soal evaluasi, jangan lupa untuk dikerjakan aku ya. Oke, selamat pagi dan tetap semangat.